Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasugi Darmawan dengan NIM 2203 20103. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang TQM, yaitu Total Quality Management, yang mana materi ini terdapat pada mata kuliah Manajemen Mutu Produk Agribisnis. Nah, langsung aja. Untuk pertama kita membahas tentang sejarah singkat. Nah, sejarah singkat dari TQM ini pada tahun 1950-an. Konsep manajemen kualitas modern berkembang di Jepang pasca Perang Dunia Kedua, dipelopori oleh W. Edward Deming dan Joseph Curran. Nah, pada tahun 1970-an, Jepang sukses dengan TQM ini, terutama pada industri otomotifnya, yaitu Toyota dan Honda. Pada tahun 1980-an, ada Amerika dan Eropa mulai mengadopsi TQM setelah menyadari daya saing di produk Jepang itu lebih tinggi. Sekarang TQM menjadi filosofi penting dalam manajemen mutu di berbagai sektor. Untuk sektornya itu ada manufaktur, jasa, kesehatan, pendidikan, hingga pertanian agribisnis. Total Quality Management adalah strategi manajemen kualitas suatu layanan atau produk perusahaan agar lebih berfokus pada selera konsumen. Caranya yakni dengan melibatkan seluruh karyawan sekaligus peningkatan kualitas sumber daya bisnis yang telah dimiliki secara berkelanjutan. Selain itu, Total Quality Management adalah strategi perusahaan yang berfokus pada membangun loyalitas pelanggan sehingga bisnis tersebut akan mencapai kesuksesan jangka panjang. Nah, jadi quality management ini dia merupakan strategi perusahaan yang berfokus pada pelanggan ataupun loyalitas pelanggan sehingga bisnis tersebut akan mencapai kesuksesan dalam jangka panjang dan diminati oleh pelanggan sehingga produk tersebut tetap dicintai ataupun disukai oleh pelanggan tersebut. Oleh karena itu, semua karyawan dan anggota suatu perusahaan akan berpartisipasi aktif dalam rangka peningkatan kualitas, efektivitas kinerja, dan berbagai hal lain guna memenuhi kebutuhan pelanggannya. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat dari TQM. Nah, yang pertama itu memberikan produk atau layanan berkualitas sesuai dengan selera konsumen. Nah, konsumen ini kan senang nih jika pelayanan dalam memberi produk itu yang berkualitas. Nah, jadi TQM ini sangat penting perannya dalam menjaga selera dari konsumen. Yang kedua, membangun loyalitas terhadap brand atau layanan perusahaan. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang nyaman namun tetap produktif karena terdapat kejelasan pembagian tugas, SOP, dan target. Nah, yang keempat, meningkatkan kualitas dan penjualan produk. Nah, dengan kualitas dan penjualan produk yang bagus, pasti konsumen itu setia dan tertarik dengan produk yang ada. Kemudian untuk manfaat dari TQM, yang pertama, proses produksi menjadi lebih efektif sehingga meningkatkan kinerja karyawan. Nah, dengan produksi yang efektif, kinerja karyawan itu merasa nyaman dan mereka lebih bersemangat dalam melakukan kinerja mereka. Kemudian terhindar dari hasil produksi yang tidak sesuai standar.
Kemudian ada yang ketiga, menghemat waktu kerja mesin, serta menjaga produktivitas karyawan sesuai jam kerjanya. Jadi mereka sesuai jam kerja mereka yang melakukan pekerjaan, sehingga pekerjaan mereka lebih produktivitas dan tidak kelelahan. Kemudian yang keempat, menghemat material karena tiap proses dijalankan secara efektif dan efisien. Yang kelima, hubungan jangka panjang dengan konsumen dapat terjalin karena produk tersebut telah sesuai dengan selera mereka. Nah, seperti yang dibilang tadi, TQM ini menciptakan suasana meningkatkan kualitas produk dan penjualan produk, dan serta memberikan layanan berkualitas sesuai dengan selera konsumen. Yang keenam ada komitmen pekerja menjadi lebih kuat karena timbul rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Kemudian ada elemen pokok. Yang pertama, memfokuskan kinerja untuk pelanggan. Nah, jadi TQM ini menjadikan pelanggan merupakan target utama dalam proses produksi. Oleh karena itu, kualitas produk maupun layanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Nah, kemudian yang kedua itu TQM ini memperhatikan proses. Nah, TQM ini harus memperhatikan pelaksanaan tiap proses, mulai dari penerima input dari supplier hingga mengubahnya menjadi output. Contohnya adalah langkah-langkah pengelolaan bahan baku agar menghasilkan produk jadi. Nah, untuk elemen pokok yang ketiga dari TQM itu adalah integrasi sistem. Sebuah total quality manajemen juga harus mampu mengintegrasi visi, misi, strategi, target, dan kebijakannya agar dapat dipahami oleh seluruh karyawan. Dan untuk yang keempat, TQM melakukan keterlibatan seluruh karyawan. Poin penting dari TQM adalah seluruh karyawan harus terlibat secara aktif dalam pelaksanaan proses produksi dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tak jarang perusahaan kemudian mengadakan pelatihan keterampilan bagi pekerjanya. Kemudian elemen pokok yang kelima pada TQM itu melakukan peningkatan secara berkelanjutan. Upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan juga akan membantu perusahaan dalam menentukan pola kerjanya, seperti apa yang paling cocok diterapkan agar menghasilkan output sesuai selera konsumen. Kemudian yang keenam, keputusan berdasarkan fakta. Total quality management mengharuskan perusahaan menganalisis data secara cermat sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, segala kebijakan yang diambil akan lebih akurat sesuai keadaan di lapangan. Kemudian yang ketujuh, elemen pokok dari TQM yaitu membina komunikasi yang baik dan efektif. Setiap perubahan jadwal ataupun sistem, kebijakan, dan berbagai hal penting wajib dikomunikasikan dengan seluruh karyawan. Selain itu, seorang pengusaha juga harus mau mendengar kritik, saran, atau masukan dari bawahannya. Kemudian elemen pokok yang ke-8 tentang TQM yaitu pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu komponen total quality management adalah dengan melakukan perencanaan dan manajemen secara strategis dan sistematis berdasarkan visi dan misi
perusahaan agar mampu mencapai target. Nah, di sini ada prinsip-prinsip dari TQM. Yang pertama ada fokus pada pelanggan, keterlibatan semua orang, pendekatan proses, perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan berbasis data, kepemimpinan yang kuat, hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Nah, di sini ada perangkat. Yang pertama plan, perencanaan. Pada tahap ini perusahaan akan merumuskan masalah, kemudian merancang beberapa solusi atas persoalan yang dihadapi. Kemudian yang kedua do, seluruh komponen yang berperan dalam TQM akan mengimplementasikan proses yang telah mereka rancang pada tahap plan. Kemudian ada cek, setelah mengimplementasikan rencana bisnis, selanjutnya perusahaan perlu melakukan pengecekan untuk mengukur efektivitas sekaligus mencari cara memperbaiki kualitas. Kemudian ada ACT. Setelah evaluasi dan perbaikan akan diimplementasikan kembali untuk pelatihan serta metrik baru untuk memantau efektivitas proses produksi. Kemudian ada kriteria pengukuran implementasi. Ada struktur tim kerja, pembagian posisi, struktur organisasi dan distribusi tugas yang merata dan proporsional. Dapat menjadi indikasi bahwa total quality manajemen perusahaan berjalan dengan baik. Kemudian ada kepuasan konsumen. Konsumen adalah target utama dalam TQM. Oleh karena itu, tingkat kepuasan mereka akan menunjukkan sukses tidaknya pelaksanaan strategi ini. Kriteria pengukuran implementasi. Yang pertama ada manajemen kualitas. Manajemen kualitas yang berjalan dengan baik akan menunjukkan bahwa peningkatan mutu produk melalui TQM ini berhasil. Kemudian keterlibatan pegawai. Sebagaimana telah disebutkan di atas, TQM adalah proses yang melibatkan seluruh komponen perusahaan. Oleh karena itu, jika ada pekerja yang tidak terlibat, dapat dikatakan strategi ini kurang sempurna. Kemudian fokus pada konsumen. Ketika perusahaan fokus dengan konsumen, maka dapat dikatakan bahwa TQM-nya berjalan dengan baik. Komitmen pekerja. Komitmen pekerja dapat dipengaruhi perkembangan perusahaan. Jadi ketika para karyawan berkomitmen tinggi, maka TQM yang dijalankan akan berjalan lancar. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan. Jika ingin meningkatkan kinerja karyawan, maka pengusaha wajib memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi indikator dalam penilaian TQM. Kualitas perencanaan. Kualitas perencanaan adalah indikator yang menentukan akan seperti apa jalannya TQM nantinya. Komponen utamanya itu yang pertama ada quality control atau QC, pengendalian mutu produk dan proses. Kemudian quality assurance, sistem untuk menjamin mutu agar konsisten. Kemudian ada continuous improvement, inovasi dan efisiensi yang tidak berhenti. Kemudian ada pembayaran karyawan agar aktif menjaga mutu. Kemudian ada tujuan akhir dari TQM, ada kepuasan pelanggan. Sekarang TQM menjadi filosofi penting dalam manajemen mutu di berbagai sektor. Untuk sektornya itu ada manufaktur, jasa, kesehatan, pendidikan, hingga pertanian agribisnis. Total quality management adalah
strategi manajemen kualitas suatu layanan atau produk perusahaan agar lebih berfokus pada selera konsumen. Caranya yakni dengan melibatkan seluruh karyawan sekaligus peningkatan kualitas sumber daya bisnis yang telah dimiliki secara berkelanjutan. Selain itu, total quality management adalah strategi perusahaan yang berfokus pada membangun loyalitas pelanggan sehingga bisnis tersebut akan mencapai kesuksesan jangka panjang. Nah, jadi quality management ini dia merupakan strategi perusahaan yang berfokus pada pelanggan ataupun loyalitas pelanggan sehingga bisnis tersebut akan mencapai kesuksesan dalam jangka panjang dan diminati oleh pelanggan sehingga produk tersebut tetap dicintai ataupun disukai oleh pelanggan tersebut. Oleh karena itu, semua karyawan dan anggota suatu perusahaan akan berpartisipasi aktif dalam rangka peningkatan kualitas, efektivitas kinerja, dan berbagai hal lain guna memenuhi kebutuhan pelanggannya. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat dari TQM. Nah, yang pertama itu memberikan produk atau layanan berkualitas sesuai dengan selera konsumen. Nah, konsumen ini kan senang nih jika pelayanan dalam memberi produk itu yang berkualitas. Nah, jadi TQM ini sangat penting perannya dalam menjaga selera dari konsumen. Yang kedua, membangun loyalitas terhadap brand atau layanan perusahaan. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang nyaman namun tetap produktif karena terdapat kejelasan pembagian tugas, SOP, dan target. Nah, yang keempat, meningkatkan kualitas dan penjualan produk. Nah, dengan kualitas dan penjualan produk yang bagus, pasti konsumen itu setia dan tertarik dengan produk yang ada. Kemudian untuk manfaat dari TQM. Yang pertama, proses produksi menjadi lebih efektif sehingga meningkatkan kinerja karyawan. Nah, dengan produksi yang efektif, kinerja karyawan itu merasa nyaman dan mereka lebih bersemangat dalam melakukan kinerja mereka. Kemudian terhindar dari hasil produksi yang tidak sesuai standar. Kemudian ada yang ketiga, menghemat waktu kerja mesin serta menjaga produktivitas karyawan sesuai jam kerjanya. Jadi mereka sesuai jam kerja mereka yang melakukan pekerjaan sehingga pekerjaan mereka lebih produktivitas dan tidak kelelahan. Kemudian yang keempat, menghemat material karena tiap proses dijalankan secara efektif dan efisien. Yang kelima, hubungan jangka panjang dengan konsumen dapat terjalin karena produk tersebut telah sesuai dengan selera mereka. Nah, seperti yang dibilang tadi, TQM ini menciptakan suasana meningkatkan kualitas produk dan penjualan produk dan serta memberikan layanan berkualitas sesuai dengan selera konsumen. Yang keenam ada komitmen pekerja menjadi lebih kuat karena timbul rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Kemudian ada elemen pokok. Yang pertama, memfokuskan kinerja untuk pelanggan. Nah, jadi TQM ini menjadikan pelanggan merupakan target utama dalam proses produksi. Oleh karena itu, kualitas produk maupun layanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Nah, kemudian yang kedua itu TQM ini memperhatikan proses.
Nah, TQM ini harus memperhatikan pelaksanaan tiap proses, mulai dari penerima input dari supplier hingga mengubahnya menjadi output. Contohnya adalah langkah-langkah pengelolaan bahan baku agar menghasilkan produk jadi. Nah, untuk elemen pokok yang ketiga dari TQM itu adalah integrasi sistem. Sebuah total quality manajemen juga harus mampu mengintegrasi visi, misi, strategi, target, dan kebijakannya agar dapat dipahami oleh seluruh karyawan. Dan untuk yang keempat, TQM melakukan keterlibatan seluruh karyawan. Poin penting dari TQM adalah seluruh karyawan harus terlibat secara aktif dalam pelaksanaan proses produksi dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tak jarang perusahaan kemudian mengadakan pelatihan keterampilan bagi pekerjanya. Kemudian elemen pokok yang kelima pada TQM itu melakukan peningkatan secara berkelanjutan. Upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan juga akan membantu perusahaan dalam menentukan pola kerjanya, seperti apa yang paling cocok diterapkan agar menghasilkan output sesuai selera konsumen. Kemudian yang keenam, keputusan berdasarkan fakta. Total quality management mengharuskan perusahaan menganalisis data secara cermat sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, segala kebijakan yang diambil akan lebih akurat sesuai keadaan di lapangan. Kemudian yang ketujuh, elemen pokok dari TQM yaitu membina komunikasi yang baik dan efektif. Setiap perubahan jadwal ataupun sistem, kebijakan, dan berbagai hal penting wajib dikomunikasikan dengan seluruh karyawan. Selain itu, seorang pengusaha juga harus mau mendengar kritik, saran, atau masukan dari bawahannya. Kemudian elemen pokok yang ke-8 tentang TQM yaitu pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu komponen total quality management adalah dengan melakukan perencanaan dan manajemen secara strategis dan sistematis berdasarkan visi dan misi perusahaan agar mampu mencapai target. Nah, di sini ada prinsip-prinsip dari TQM. Yang pertama ada fokus pada pelanggan, keterlibatan semua orang, pendekatan proses, perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan berbasis data, kepemimpinan yang kuat, hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Nah, di sini ada perangkat. Yang pertama plan, perencanaan. Pada tahap ini, perusahaan akan merumuskan masalah, kemudian merancang beberapa solusi atas persoalan yang dihadapi. Kemudian yang kedua do. Seluruh komponen yang berperan dalam TQM akan mengimplementasikan proses yang telah mereka rancang pada tahap plan. Kemudian ada check. Setelah mengimplementasikan rencana bisnis, selanjutnya perusahaan perlu melakukan pengecekan untuk mengukur efektivitas sekaligus mencari cara memperbaiki kualitas. Kemudian ada ACT. Setelah evaluasi dan perbaikan akan diimplementasikan kembali untuk pelatihan serta metrik baru untuk memantau efektivitas proses produksi. Kemudian ada
kriteria pengukuran implementasi. Ada struktur tim kerja, pembagian posisi, struktur organisasi dan distribusi tugas yang merata dan proporsional. Dapat menjadi indikasi bahwa total quality manajemen perusahaan berjalan dengan baik. Kemudian ada kepuasan konsumen. Konsumen adalah target utama dalam TQM. Oleh karena itu, tingkat kepuasan mereka akan menunjukkan sukses tidaknya pelaksanaan strategi ini. Kriteria pengukuran implementasi. Yang pertama ada manajemen kualitas. Manajemen kualitas yang berjalan dengan baik akan menunjukkan bahwa peningkatan mutu produk melalui TQM ini berhasil. Kemudian keterlibatan pegawai. Sebagaimana telah disebutkan di atas, TQM adalah proses yang melibatkan seluruh komponen perusahaan. Oleh karena itu, jika ada pekerja yang tidak terlibat, dapat dikatakan strategi ini kurang sempurna. Kemudian fokus pada konsumen. Ketika perusahaan fokus dengan konsumen, maka dapat dikatakan bahwa TQM-nya berjalan dengan baik. Komitmen pekerja. Komitmen pekerja dapat dipengaruhi perkembangan perusahaan. Jadi, ketika para karyawan berkomitmen tinggi, maka TQM yang dijalankan akan berjalan lancar. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan. Jika ingin meningkatkan kinerja karyawan, maka pengusaha wajib memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi indikator dalam penilaian TQM. Kualitas perencanaan. Kualitas perencanaan adalah indikator yang menentukan akan seperti apa jalannya TQM nantinya. Komponen utamanya itu yang pertama ada quality control atau QC, pengendalian mutu produk dan proses. Kemudian quality assurance, sistem untuk menjamin mutu agar konsisten. Kemudian ada continuous improvement, inovasi dan efisiensi yang tidak berhenti. Kemudian ada pembayaran karyawan agar aktif menjaga mutu. Kemudian ada tujuan akhir dari TQM, ada kepuasan pelanggan. Sekarang TQM menjadi filosofi penting dalam manajemen mutu di berbagai sektor. Untuk sektornya itu ada manufaktur, jasa, kesehatan, pendidikan, hingga pertanian agribisnis. Total quality management adalah strategi manajemen kualitas suatu layanan atau produk perusahaan agar lebih berfokus pada selera konsumen. Caranya yakni dengan melibatkan seluruh karyawan sekaligus peningkatan kualitas sumber daya bisnis yang telah dimiliki secara berkelanjutan. Selain itu, total quality management adalah strategi perusahaan yang berfokus pada membangun loyalitas pelanggan sehingga bisnis tersebut akan mencapai kesuksesan jangka panjang. Nah, jadi quality management ini dia merupakan strategi perusahaan yang berfokus pada pelanggan ataupun loyalitas pelanggan sehingga bisnis tersebut akan mencapai kesuksesan dalam jangka panjang dan diminati oleh pelanggan sehingga produk tersebut tetap dicintai ataupun disukai oleh pelanggan tersebut. Oleh karena itu, semua karyawan dan anggota suatu perusahaan akan berpartisipasi aktif dalam rangka peningkatan kualitas, efektivitas kinerja, dan berbagai hal lain guna memenuhi kebutuhan pelanggannya. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat dari TQM. Nah, yang pertama itu memberikan produk atau layanan berkualitas sesuai dengan selera konsumen. Nah, konsumen ini kan senang nih jika
pelayanan dalam memberi produk itu yang berkualitas. Nah, jadi TQM ini sangat penting perannya dalam menjaga selera dari konsumen. Yang kedua, membangun loyalitas terhadap brand atau layanan perusahaan. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang nyaman namun tetap produktif karena terdapat kejelasan pembagian tugas, SOP, dan target. Nah, yang keempat, meningkatkan kualitas dan penjualan produk. Nah, dengan kualitas dan penjualan produk yang bagus, pasti konsumen itu setia dan tertarik dengan produk yang ada. Kemudian untuk manfaat dari TQM, yang pertama, proses produksi menjadi lebih efektif sehingga meningkatkan kinerja karyawan. Nah, dengan produksi yang efektif, kinerja karyawan itu merasa nyaman dan mereka lebih bersemangat dalam melakukan kinerja mereka. Kemudian terhindar dari hasil produksi yang tidak sesuai standar. Kemudian ada yang ketiga, menghemat waktu kerja mesin serta menjaga produktivitas karyawan sesuai jam kerjanya. Jadi mereka sesuai jam kerja mereka yang melakukan pekerjaan sehingga pekerjaan mereka lebih produktivitas dan tidak kelelahan. Kemudian yang keempat, menghemat material karena tiap proses dijalankan secara efektif dan efisien. Yang kelima, hubungan jangka panjang dengan konsumen dapat terjalin karena produk tersebut telah sesuai dengan selera mereka. Nah, seperti yang dibilang tadi, TQM ini menciptakan suasana meningkatkan kualitas produk dan penjualan produk, dan serta memberikan layanan berkualitas sesuai dengan selera konsumen. Yang keenam ada komitmen pekerja menjadi lebih kuat karena timbul rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Kemudian ada elemen pokok. Yang pertama, memfokuskan kinerja untuk pelanggan. Nah, jadi TQM ini menjadikan pelanggan merupakan target utama dalam proses produksi. Oleh karena itu, kualitas produk maupun layanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Nah, kemudian yang kedua itu TQM ini memperhatikan proses. Nah, TQM ini harus memperhatikan pelaksanaan tiap proses, mulai dari penerima input dari supplier hingga mengubahnya menjadi output. Contohnya adalah langkah-langkah pengelolaan bahan baku agar menghasilkan produk jadi. Nah, untuk elemen pokok yang ketiga dari TQM itu adalah integrasi sistem. Sebuah total quality manajemen juga harus mampu mengintegrasi visi, misi, strategi, target, dan kebijakannya agar dapat dipahami oleh seluruh karyawan. Dan untuk yang keempat, TQM melakukan keterlibatan seluruh karyawan. Poin penting dari TQM adalah seluruh karyawan harus terlibat secara aktif dalam pelaksanaan proses produksi dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tak jarang perusahaan kemudian mengadakan pelatihan keterampilan bagi pekerjanya. Kemudian elemen pokok yang kelima pada TQM itu melakukan peningkatan secara berkelanjutan. Upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan juga akan membantu perusahaan dalam menentukan pola kerjanya
seperti apa yang paling cocok diterapkan agar menghasilkan output sesuai selera konsumen. Kemudian yang keenam, keputusan berdasarkan fakta. Total quality management mengharuskan perusahaan menganalisis data secara cermat sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, segala kebijakan yang diambil akan lebih akurat sesuai keadaan di lapangan. Kemudian yang ketujuh, elemen pokok dari TQM yaitu membina komunikasi yang baik dan efektif. Setiap perubahan jadwal ataupun sistem kebijakan dan berbagai hal penting wajib dikomunikasikan dengan seluruh karyawan. Selain itu, seorang pengusaha juga harus mau mendengar kritik, saran, atau masukan dari bawahannya. Kemudian elemen pokok yang ke-8 tentang TQM yaitu pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu komponen total quality management adalah dengan melakukan perencanaan dan manajemen secara strategis dan sistematis berdasarkan visi dan misi perusahaan agar mampu mencapai target. Nah, di sini ada prinsip-prinsip dari TQM. Yang pertama ada fokus pada pelanggan, keterlibatan semua orang, pendekatan proses, perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan berbasis data, kepemimpinan yang kuat, hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Nah, di sini ada perangkat. Yang pertama plan, perencanaan. Pada tahap ini perusahaan akan merumuskan masalah, kemudian merancang beberapa solusi atas persoalan yang dihadapi. Kemudian yang kedua do, seluruh komponen yang berperan dalam TQM akan mengimplementasikan proses yang telah mereka rancang pada tahap plan. Kemudian ada cek. Setelah mengimplementasikan rencana bisnis, selanjutnya perusahaan perlu melakukan pengecekan untuk mengukur efektivitas sekaligus mencari cara memperbaiki kualitas. Kemudian ada ACT. Setelah evaluasi dan perbaikan akan diimplementasikan kembali untuk pelatihan serta metrik baru untuk memantau efektivitas proses produksi. Kemudian ada kriteria pengukuran implementasi. Ada struktur tim kerja, pembagian posisi, struktur organisasi dan distribusi tugas yang merata dan proporsional. Dapat menjadi indikasi bahwa total quality manajemen perusahaan berjalan dengan baik. Kemudian ada kepuasan konsumen. Konsumen adalah target utama dalam TQM. Oleh karena itu, tingkat kepuasan mereka akan menunjukkan sukses tidaknya pelaksanaan strategi ini. Kriteria pengukuran implementasi. Yang pertama ada manajemen kualitas. Manajemen kualitas yang berjalan dengan baik akan menunjukkan bahwa peningkatan mutu produk melalui TQM ini berhasil. Kemudian keterlibatan pegawai. Sebagaimana telah disebutkan di atas, TQM adalah proses yang melibatkan seluruh komponen perusahaan. Oleh karena itu, jika ada pekerja yang tidak terlibat, dapat dikatakan strategi ini kurang sempurna. Kemudian fokus pada konsumen. Ketika perusahaan fokus dengan konsumen, maka dapat dikatakan bahwa TQM-nya berjalan dengan baik. Komitmen pekerja. Komitmen pekerja dapat dipengaruhi perkembangan perusahaan. Jadi ketika para karyawan berkomitmen tinggi, maka TQM yang dijalankan akan berjalan lancar.
Kemudian ada pendidikan dan pelatihan. Jika ingin meningkatkan kinerja karyawan, maka pengusaha wajib memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi indikator dalam penilaian TQM. Kualitas perencanaan. Kualitas perencanaan adalah indikator yang menentukan akan seperti apa jalannya TQM nantinya. Komponen utamanya itu yang pertama ada quality control atau QC, pengendalian mutu produk dan proses. Kemudian quality assurance, sistem untuk menjamin mutu agar konsisten. Kemudian ada continuous improvement, inovasi dan efisiensi yang tidak berhenti. Kemudian ada pembayaran karyawan agar aktif menjaga mutu. Kemudian ada tujuan akhir dari TQM, ada kepuasan pelanggan. Sekarang TQM menjadi filosofi penting dalam manajemen mutu di berbagai sektor. Untuk sektornya itu ada manufaktur, jasa, kesehatan, pendidikan, hingga pertanian agribisnis. Total quality management adalah strategi manajemen kualitas suatu layanan atau produk perusahaan agar lebih berfokus pada selera konsumen. Caranya yakni dengan melibatkan seluruh karyawan sekaligus peningkatan kualitas sumber daya bisnis yang telah dimiliki secara berkelanjutan. Selain itu, total quality management adalah strategi perusahaan yang berfokus pada membangun loyalitas pelanggan sehingga bisnis tersebut akan mencapai kesuksesan jangka panjang. Nah, jadi quality management ini dia merupakan strategi perusahaan yang berfokus pada pelanggan ataupun loyalitas pelanggan sehingga bisnis tersebut akan mencapai kesuksesan dalam jangka panjang dan diminati oleh pelanggan sehingga produk tersebut tetap dicintai ataupun disukai oleh pelanggan tersebut. Oleh karena itu, semua karyawan dan anggota suatu perusahaan akan berpartisipasi aktif dalam rangka peningkatan kualitas, efektivitas kinerja, dan berbagai hal lain guna memenuhi kebutuhan pelanggannya. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat dari TQM. Nah, yang pertama itu memberikan produk atau layanan berkualitas sesuai dengan selera konsumen. Nah, konsumen ini kan senang nih jika pelayanan dalam memberi produk itu yang berkualitas. Nah, jadi TQM ini sangat penting perannya dalam menjaga selera dari konsumen. Yang kedua, membangun loyalitas terhadap brand atau layanan perusahaan. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang nyaman namun tetap produktif karena terdapat kejelasan pembagian tugas, SOP, dan target. Nah, yang keempat, meningkatkan kualitas dan penjualan produk. Nah, dengan kualitas dan penjualan produk yang bagus, pasti konsumen itu setia dan tertarik dengan produk yang ada. Kemudian untuk manfaat dari TQM, yang pertama, proses produksi menjadi lebih efektif sehingga meningkatkan kinerja karyawan. Nah, dengan produksi yang efektif, kinerja karyawan itu merasa nyaman dan mereka lebih bersemangat dalam melakukan kinerja mereka. Kemudian terhindar dari hasil produksi yang tidak sesuai standar. Kemudian ada yang ketiga, menghemat waktu kerja mesin, serta menjaga produktivitas karyawan sesuai jam kerjanya. Jadi mereka sesuai jam kerja mereka yang melakukan pekerjaan sehingga
Pekerjaan mereka lebih produktivitas dan tidak kelelahan. Kemudian yang keempat, menghemat material karena tiap proses dijalankan secara efektif dan efisien. Yang kelima, hubungan jangka panjang dengan konsumen dapat terjalin karena produk tersebut telah sesuai dengan selera mereka. Nah, seperti yang dibilang tadi, TQM ini menciptakan suasana meningkatkan kualitas produk dan penjualan produk, dan serta memberikan layanan berkualitas sesuai dengan selera konsumen. Yang keenam ada komitmen pekerja menjadi lebih kuat karena timbul rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Kemudian ada elemen pokok. Yang pertama, memfokuskan kinerja untuk pelanggan. Nah, jadi TQM ini menjadikan pelanggan merupakan target utama dalam proses produksi. Oleh karena itu, kualitas produk maupun layanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Nah, kemudian yang kedua itu TQM ini memperhatikan proses. Nah, TQM ini harus memperhatikan pelaksanaan tiap proses, mulai dari penerima input dari supplier hingga mengubahnya menjadi output. Contohnya adalah langkah-langkah pengelolaan bahan baku agar menghasilkan produk jadi. Nah, untuk elemen pokok yang ketiga dari TQM itu adalah integrasi sistem. Sebuah total quality manajemen juga harus mampu mengintegrasi visi, misi, strategi, target, dan kebijakannya agar dapat dipahami oleh seluruh karyawan. Dan untuk yang keempat, TQM melakukan keterlibatan seluruh karyawan. Poin penting dari TQM adalah seluruh karyawan harus terlibat secara aktif dalam pelaksanaan proses produksi dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tak jarang perusahaan kemudian mengadakan pelatihan keterampilan bagi pekerjanya. Kemudian elemen pokok yang kelima pada TQM itu melakukan peningkatan secara berkelanjutan. Upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan juga akan membantu perusahaan dalam menentukan pola kerjanya seperti apa yang paling cocok diterapkan agar menghasilkan output sesuai selera konsumen. Kemudian yang keenam, keputusan berdasarkan fakta. Total quality management mengharuskan perusahaan menganalisis data secara cermat sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, segala kebijakan yang diambil akan lebih akurat sesuai keadaan di lapangan. Kemudian yang ketujuh, elemen pokok dari TQM yaitu membina komunikasi yang baik dan efektif. Setiap perubahan jadwal ataupun sistem, kebijakan, dan berbagai hal penting wajib dikomunikasikan dengan seluruh karyawan. Selain itu, seorang pengusaha juga harus mau mendengar kritik, saran, atau masukan dari bawahannya. Kemudian elemen pokok yang ke-8 tentang TQM yaitu pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu komponen total quality management adalah dengan melakukan perencanaan dan manajemen secara strategis dan sistematis berdasarkan visi dan misi perusahaan agar mampu mencapai target. Nah, di sini ada prinsip-prinsip dari TQM. Yang pertama ada fokus pada pelanggan, keterlibatan semua orang
pendekatan proses, perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan berbasis data, kepemimpinan yang kuat, hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Nah, di sini ada perangkat. Yang pertama, plan, perencanaan. Pada tahap ini, perusahaan akan merumuskan masalah, kemudian merancang beberapa solusi atas persoalan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, do. Seluruh komponen yang berperan dalam TQM akan mengimplementasikan proses yang telah mereka rancang pada tahap plan. Kemudian ada check. Setelah mengimplementasikan rencana bisnis, selanjutnya perusahaan perlu melakukan pengecekan untuk mengukur efektivitas sekaligus mencari cara memperbaiki kualitas. Kemudian ada ACT. Setelah evaluasi dan perbaikan akan diimplementasikan kembali untuk pelatihan serta metrik baru untuk memantau efektivitas proses produksi. Kemudian ada kriteria pengukuran implementasi. Ada struktur tim kerja, pembagian posisi, struktur organisasi dan distribusi tugas yang merata dan proporsional dapat menjadi indikasi bahwa total quality manajemen perusahaan berjalan dengan baik. Kemudian ada kepuasan konsumen. Konsumen adalah target utama dalam TQM. Oleh karena itu, tingkat kepuasan mereka akan menunjukkan sukses tidaknya pelaksanaan strategi ini. Kriteria pengukuran implementasi. Yang pertama ada manajemen kualitas. Manajemen kualitas yang berjalan dengan baik akan menunjukkan bahwa peningkatan mutu produk melalui TQM ini berhasil. Kemudian keterlibatan pegawai. Sebagaimana telah disebutkan di atas, TQM adalah proses yang melibatkan seluruh komponen perusahaan. Oleh karena itu, jika ada pekerja yang tidak terlibat, dapat dikatakan strategi ini kurang sempurna. Kemudian fokus pada konsumen. Ketika perusahaan fokus dengan konsumen, maka dapat dikatakan bahwa TQM-nya berjalan dengan baik. Komitmen pekerja. Komitmen pekerja dapat dipengaruhi perkembangan perusahaan. Jadi ketika para karyawan berkomitmen tinggi, maka TQM yang dijalankan akan berjalan lancar. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan. Jika ingin meningkatkan kinerja karyawan, maka pengusaha wajib memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi indikator dalam penilaian TQM. Kualitas perencanaan. Kualitas perencanaan adalah indikator yang menentukan akan seperti apa jalannya TQM nantinya. Komponen utamanya itu yang pertama ada quality control atau QC, pengendalian mutu produk dan proses. Kemudian quality assurance, sistem untuk menjamin mutu agar konsisten. Kemudian ada continuous improvement, inovasi dan efisiensi yang tidak berhenti. Kemudian ada pembayaran karyawan agar aktif menjaga mutu. Kemudian ada tujuan akhir dari TQM, ada kepuasan pelanggan. Sekarang TQM menjadi filosofi penting dalam manajemen mutu di berbagai sektor. Untuk sektornya itu ada manufaktur, jasa, kesehatan, pendidikan, hingga pertanian agribisnis. Total quality management adalah strategi manajemen kualitas suatu layanan atau produk perusahaan agar lebih berfokus pada selera konsumen. Caranya yakni dengan melibatkan seluruh karyawan sekaligus peningkatan
kualitas sumber daya bisnis yang telah dimiliki secara berkelanjutan. Selain itu, total quality management adalah strategi perusahaan yang berfokus pada membangun loyalitas pelanggan sehingga bisnis tersebut akan mencapai kesuksesan jangka panjang. Nah, jadi quality management ini dia merupakan strategi perusahaan yang berfokus pada pelanggan ataupun loyalitas pelanggan sehingga bisnis tersebut akan mencapai kesuksesan dalam jangka panjang dan diminati oleh pelanggan sehingga produk tersebut tetap dicintai ataupun disukai oleh pelanggan tersebut. Oleh karena itu, semua karyawan dan anggota suatu perusahaan akan berpartisipasi aktif dalam rangka peningkatan kualitas, efektivitas kinerja, dan berbagai hal lain guna memenuhi kebutuhan pelanggannya. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat dari TQM. Nah, yang pertama itu memberikan produk atau layanan berkualitas sesuai dengan selera konsumen. Nah, konsumen ini kan senang nih jika pelayanan dalam memberi produk itu yang berkualitas. Nah, jadi TQM ini sangat penting perannya dalam menjaga selera dari konsumen. Yang kedua, membangun loyalitas terhadap brand atau layanan perusahaan. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang nyaman namun tetap produktif karena terdapat kejelasan pembagian tugas, SOP, dan target. Nah, yang keempat, meningkatkan kualitas dan penjualan produk. Nah, dengan kualitas dan penjualan produk yang bagus, pasti konsumen itu setia dan tertarik dengan produk yang ada. Kemudian untuk manfaat dari TQM, yang pertama, proses produksi menjadi lebih efektif sehingga meningkatkan kinerja karyawan. Nah, dengan produksi yang efektif, kinerja karyawan itu merasa nyaman dan mereka lebih bersemangat dalam melakukan kinerja mereka. Kemudian terhindar dari hasil produksi yang tidak sesuai standar. Kemudian ada yang ketiga, menghemat waktu kerja mesin serta menjaga produktivitas karyawan sesuai jam kerjanya. Jadi mereka sesuai jam kerja mereka yang melakukan pekerjaan sehingga pekerjaan mereka lebih produktivitas dan tidak kelelahan. Kemudian yang keempat, menghemat material karena tiap proses dijalankan secara efektif dan efisien. Yang kelima, hubungan jangka panjang dengan konsumen dapat terjalin karena produk tersebut telah sesuai dengan selera mereka. Nah, seperti yang dibilang tadi, TQM ini menciptakan suasana meningkatkan kualitas produk dan penjualan produk dan serta memberikan layanan berkualitas sesuai dengan selera konsumen. Yang keenam ada komitmen pekerja menjadi lebih kuat karena timbul rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Kemudian ada elemen pokok. Yang pertama, memfokuskan kinerja untuk pelanggan. Nah, jadi TQM ini menjadikan pelanggan merupakan target utama dalam proses produksi. Oleh karena itu, kualitas produk maupun layanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Nah, kemudian yang kedua itu TQM ini memperhatikan proses. Nah, TQM ini harus memperhatikan pelaksanaan tiap proses, mulai dari penerima input dari supplier hingga mengubahnya menjadi output. Contohnya adalah langkah-langkah
pengelolaan bahan baku agar menghasilkan produk jadi. Nah, untuk elemen pokok yang ketiga dari TQM itu adalah integrasi sistem. Sebuah total quality manajemen juga harus mampu mengintegrasi visi, misi, strategi, target, dan kebijakannya agar dapat dipahami oleh seluruh karyawan. Dan untuk yang keempat, TQM melakukan keterlibatan seluruh karyawan. Poin penting dari TQM adalah seluruh karyawan harus terlibat secara aktif dalam pelaksanaan proses produksi dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tak jarang perusahaan kemudian mengadakan pelatihan keterampilan bagi pekerjanya. Oke, baik, mungkin itu aja penjelasan dari TQM. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.